Jadi selain kalian sambat di jamban, ngomel juga kalian harus di jamban. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malay. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk sebagai informasi saja, sekarang saya sudah berada di Ungaran dan latar belakang saya, di belakang saya ini adalah Gunung Ungaran. Berbicara tentang perjalanan kereta api dari Gambir ke Semarang Tawang, itu ada berbagai jenis kereta api yang bisa digunakan. Misalkan ada kereta api namanya Argo Merbabu. Nah, untuk kereta api Argo Merbabu itu dia berhenti kalau nggak salah di 5 atau 6 stasiun sebelum mencapai stasiun terakhir, yaitu Semarang Tawang. Jadi itu sempat berhenti di Jatinegara, kemudian sempat berhenti di Kranji, berhenti di Bekasi, berhenti di Cirebon, berhenti di Tegal, berhenti di Pemalang, Pekalongan, sebelum sampai berhenti di Semarang Tawang. Nah, selain kereta api Argo Merbabu, ada juga berbagai jenis kereta api yang lain. Jadi dari stasiun Gambir nggak pakai berhenti, itu langsung ke Semarang Tawang. Nah, saya mengambil kereta api Argo Merbabu disebabkan karena ya waktunya cocok untuk saya, ya sekitar jam 12 siang berangkat dari Gambir. Kemudian kita bisa menikmati perjalanan. Dan kemarin itu saya sempat juga merekam video di mana jalur kereta apinya itu begitu dekat dengan bibir pantai utara Pulau Jawa. Baik, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang 3 kosakata yang menurut saya lucu banget gitu. Karena ini menunjukkan betapa ambigunya Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes ini. Yang mereka susun itu, yang sedang mereka buat itu kamus bahasa apa sih sebenarnya? Kalau melihat judulnya, itu dituliskan sebagai Kamus Bahasa Melayu. Tapi kalau kita lihat isi di dalamnya, loh kok banyak banget ya bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Apakah kalian mau mengatakan bahwa Kamus Bahasa Melayu itu merangkumi bahasa Jawa, Minang, Sunda, dan Indonesia? Gitu maksudnya. Gitu. Berarti kalian mau menyamakan bahasa Melayu kalian itu sama dengan bahasa Indonesia gitu. Lantas kenapa ketika murid-murid kalian menuliskan kosakata teman-teman, mengapa itu disalahkan oleh guru bahasa kalian? Kan katanya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Berarti kalian harus menerima semua apa yang dipertuturkan dalam bahasa Indonesia dong. Mengapa kalian standar ganda seperti itu? Kalian koar-koar ingin mengatakan bahwa bahasa Indonesia itulah bahasa Melayu. Tapi ketika ada orang berbahasa Indonesia di negara kalian, kok kalian malah ngamuk-ngamuk? Tapi kalian begitu bangga kalau ada orang bisa berbicara bahasa Inggris. Kenapa? Kalian merasa minder dengan bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya berbicara tentang 3 kosakata, saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia. Dari Mas Adi Sutiharso. Berbagai tuduhan. Bahasa Indonesia dituduh mencuri bahasa atau dituduh menjiplak bahasa Melayu. Berbagai tuduhan dengan tujuan menghina. Malaydes marah dan bercampur malu. Bahasa yang dianggap bahasa kebangsaan hancur lebur seperti sampah hina. Malaydes malu mengakui berbagai kegagalan karena kesombongan yang harus dijaga. Bahasa Indonesia belum genap seabad, namun sudah menjadi lingua franca. Sedangkan bahasa Malaydes telah rungkat. Itulah sebabnya mereka sangat murka. Ingin meniru tata bahasa Indonesia agar dapat menunjukkan suatu kemiripan. Mereka tidak mampu memartabatkan bahasa, malu mengakui kesalahan dan kegagalan.
Ada banyak bahasa di dunia, hanya bahasa Indonesia yang dibenci. Malaydes adalah satu-satunya negara yang membenci bahasa Persatuan NKRI. Dan seperti kita tahu ya teman-teman, saat ini Indonesia masih membutuhkan huluran bantuan teman-teman semua sebagai sesama warga negara Indonesia, di mana kita mengetahui bahwa di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah bencana banjir. Kalau kita melihat dari liputan beberapa media, telah menimbulkan kerusakan infrastruktur yang parah. Banyak jembatan yang putus, banyak daerah yang terisolasi, gitu ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah melihat kanalnya Bang Win Wanur, di mana Bang Win Wanur aktif membuka donasi agar kita bisa membantu saudara-saudara kita, sesama warga negara Indonesia yang sedang ditimpa musibah, terutama untuk membantu mereka yang berdomisili di Provinsi Aceh. Silahkan teman-teman untuk berdonasi berapapun jumlahnya dan diberikan untuk kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Ini bukan tentang soal jumlah uang yang kita donasikan. Ini adalah tentang niat kita, tentang kebersamaan kita, tentang gotong royong kita untuk saling meringankan beban sesama anak negeri. Mau berapapun jumlah sumbangan itu, sumbangkan saja. Mengapa? Karena jangan berpikir sebagai lidi. Kalau kita berpikir sebagai lidi, ya memang satu lidi tidak akan membersihkan sampah ya sekecil ujung jari. Tapi kalau lidi itu bersatu menjadi sapu lidi, maka kotoran yang sebesar apapun itu bisa kita bersihkan. Begitu juga dengan analogi ketika kalau kita mendengarkan narasi-narasi yang dihembuskan oleh berbagai pihak yang ingin memecah belah negara Indonesia, rakyat Indonesia, maka kita harus berpikir sebagai sapu lidi, jangan berpikir sebagai lidi. Kalau kita berpikir sebagai lidi, maka narasi-narasi yang memecah belah, narasi-narasi yang menghina bangsa dan kedaulatan negara Indonesia, narasi-narasi yang menghina dan merendahkan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, itu bisa kita tampolin balik. Bukan hanya sekedar kita tampol, kita bisa menghajar mereka balik. Kita harus bisa membedakan yang mana yang namanya pemerintah, yang mana yang namanya negara. Ya. Seperti yang saya sebutkan bahwa pemerintah itu seperti pengurus suatu yayasan atau rumah. Pengurus itu bisa datang dan pergi, tapi rumah itu harus selalu ada. Seperti itulah kita harus bersikap. Kita harus bisa membedakan yang mana pemerintah dan yang mana negara yang kita cintai. Negara itu adalah rumah kita, sedangkan pemerintah itu adalah pengurus dari rumah tersebut. Jadi pengurus itu bisa aja tidak amanah, tapi rumah itu harus tetap ada tempat kita berlindung. Jadi kalau ada pihak luar yang justru mencoba membakar rumah kita, itu harus kita lawan, tidak boleh didiamkan. Saya tergelitik ketika membaca komentar dari salah satu warganet Indonesia di mana beliau menuliskan sebagai berikut. Kalau bukan donatur, nggak usah mengatur. Saya ketawa banget ketika membaca komentar itu. Dan itu kita bisa langsung menghubungkan kepada warganet Malaydes itu yang sering nyinyir ya. Dan kayak merasa paling berjasa dalam membantu masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera Utara, dan masyarakat Sumatera Barat. Gimana nggak ngakak, mereka koar-koar bahwa lihatlah kamilah yang membantu Aceh, kalau tanpa kami kalian itu tidak ada yang membantu kalian gitu. Namun faktanya justru yang membantu itu adalah lembaga swadaya masyarakat LSM atau dalam bahasa Inggrisnya itu NGO, Non-Government Organization, yang dinamakan Blue Sky Rescue BSR yang berasal dari negara Cina.
Nah, saya tahu warganet Maledes terutama tipe M ini alergi banget kalau disebutkan Cina itu. Eh, kok lo nggak malu mengatakan bahwa Cina itu mewakili Malaysia membantu Indonesia? Kalian itu ya, kalau sudah soal ingin mengklaim, nyambernya cepet banget ya. Faktanya adalah tidak ada bantuan resmi dari negara Maledes kepada, tidak ada yang namanya donasi resmi yang dilakukan oleh warganet Maledes kepada Indonesia. Udah, itu faktanya. Oh ya, kemarin yang bantu masyarakat Bali itu siapa? Warganet Maledes itu, kok dia nggak ada ya sekarang membantu masyarakat Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat? Kenapa? Kurang liputannya ya, kurang keren ya. Tapi kalau Bali itu keren kan ya. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah sambat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sambat itu mempunyai 3 definisi, yaitu sambung, bersambat, dan bersambat. Jadi ada 3 ya. Bersambat pertama dan bersambat kedua itu mempunyai definisi yang agak sedikit berbeda. Bersambat mempunyai definisi bersambung dengan, bertali dengan, meminta bantuan tenaga untuk mengerahkan sesuatu, mengaduh, mengeluh. Bersambatan itu bersambungan. Menyambat itu adalah menyambung, mengikat, memukul dengan tali, bisa juga didefinisikan dengan bersambat. Penyambatan adalah proses cara pembuatan menyambat. Sambatan adalah pertolongan, bantuan, hal tolong-menolong, orang yang menolong, membantu untuk mengerjakan sesuatu. Sambatan juga bisa didefinisikan sebagai keluhan. Sesambat didefinisikan sebagai berseru-seru untuk meminta pertolongan atau bantuan, dan bisa juga dimaksudkan berdoa. Selain itu, sesambat didefinisikan dengan bersambat. Dalam bahasa Jawa, saya selalu diajarkan oleh ibu saya yang bersuku Minang, namun sangat fasih berbahasa Jawa. Beliau mengatakan, urip iku ojo sambat wae. Dimana kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, hidup itu jangan mengeluh saja. Filosofi Jawa ini adalah sebuah filosofi di mana jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Prinsip itu saya terapkan ketika saya berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kalau saya mendengar ocehan dari warganet Maledes yang dituliskan di dalam kolom komentar sejak setahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, mungkin saya sudah berhenti untuk membicarakan kosakata ini. Tetapi saya melakukan ini adalah karena saya tidak ingin bahasa Indonesia itu difitnah. Saya tidak ingin bahasa Indonesia itu direndahkan martabatnya dengan hanya sekedar mengatakan, oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu sudah menjadi roti, sedangkan bahasa Melayu itu masih tepung. Hanya orang bodoh saja yang mengatakan roti itu sama dengan tepung. Apakah ada kosakata sambat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Ini kan kamus dengan bahasa yang nggak jelas. Koar-koarnya kamus bahasa Melayu, tapi isinya bahasa Jawa. Mana ada ceritanya bahasa Melayu itu ngising, mumet, kemanten. Bahkan sekarang sambat dianggap sebagai bahasa Melayu. Itu Melayu apaan? Itu Melayu rojak, ngerti gak? Mengapa mereka mengambil semua kosakata itu? Ya, penjelasan sederhananya mereka ingin menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Dan yang kedua, mereka ingin kamus mereka itu beratnya itu kalau bisa 10 kg. Karena sekarang beratnya itu sudah 3,8 kg gitu. Apakah semua kosakata yang mereka ambil itu digunakan di Maledes? Ya enggak lah. Secara logika itu udah salah aja. Mengapa? Bagaimana bisa
penduduk kalian yang hanya 10% dari penduduk Indonesia, kok bisa-bisanya jumlah kosakata kalian ingin sama dengan kosakata bahasa Indonesia? Itu logikanya di mana? Nggak masuk itu logikanya. Tapi karena kalian memang tidak bisa berpikir ke sana, ya mereka menganggap, wah, itulah kebesaran bahasa kami. Kebesaran apa? Nyontek. Bersambat, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah bersambungan dengan, bertambatan dengan, berhubungan. Menyambat adalah menyambung, menambat, menghubungkan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Samalah. Kebetulan nggak? Enggak lah. Ini kan nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dituliskan itu adalah bahasa Indonesia. Loh. Katanya bahasa Indonesia itu nggak ada. Kok kalian tuliskan ini adalah bahasa Indonesia? Sambat kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah bersambat dan menyambat meminta pertolongan untuk mengerjakan sesuatu. Sambatan itu pertolongan untuk mengerjakan sesuatu, bantuan. Tolong menolong, orang yang menolong mengerjakan sesuatu. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama persis. Tertulis sebagai bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa cuy. Bahasa yang dikata-katain itu adalah bahasa hama. Bahasa yang menurut warganet Maledes ini adalah bahasa yang digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Hidup kalian itu kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari Jamban kayaknya ya. Bahkan untuk sambat pun kalian harus ke Jamban. Sambat berikutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes adalah mengeluh, mengaduh karena kesusahan. Sekali lagi, itu dituliskan bahasa Jawa. Kejamban lagi dong kalian ya. Ini sih mencret kayaknya. Sebab berkali-kali kejamban melulu. Kosakata berikutnya, omel. Omel itu berasal dari bahasa Jawa. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai kosakata turunan mengomel, yaitu marah dengan banyak mengeluarkan kata-kata, mencomel, bersungut-sungut, dan menggerutu. Mengomeli adalah memarahi, menggusari. Omelan adalah perkataan yang kurang senang, sedangkan pengomel adalah orang yang suka mengomel, pencomel, penggerutu. Apakah ada kosakata omel di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Itu bahasa Jawa loh. Bahasa yang kalau di Maledes digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Ternyata ada kosakata omel di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Ke Jamban lagi dong kalian untuk berak. Mencret ya. Jadi selain kalian sambat di Jamban, ngomel juga kalian harus di Jamban. Mengomel menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes adalah marah, merepek. Oh, bentar. Nah, di dalam bahasa kalian kan ada namanya kerepek ya. Ya. Dan itu sebenarnya kan kerupuk. Betul? Jadi kalau kalian menuliskan mengomel itu sama dengan merepek, berarti kata dasarnya omel itu sinonim dengan repek. Jadi kalau kerepek itu berarti keomel. Gitu kan ya? Bersungut-sungut, meleter, mencomel, menggerutu. Mengomeli adalah memarahi, memberangi, menggusari. Mengomelkan adalah mengomel tentang. Pengomel adalah orang yang suka mengomel. Sama nggak definisi omel di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hanya kaum warganet Maledes yang waham saja yang mengatakan itu tidak sama. Ya, nyontek nggak? Nyontek lah. Plagiat nggak? Plagiat lah. Kosakata ketiga, ini yang paling seru. Turu. Turu itu bahasa Jawa, yang artinya tidur.
Tidak ada kosakata turu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata turu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Oh my God, ada dong. Didefinisikan sebagai tidur dan di sana tertulis dengan jelas itu adalah bahasa Jawa. Jadi warganet Maledes selain sambat, selain ngomel, turu, tidurnya juga di jamban. Karena warganet Maledes ini mengatakan bahwa bahasa Jawa itu hanya digunakan untuk pergi berak ke jamban. Jadi mulai dari kalian sambat, kalian ngomel, kalian turu, 80% hidup kalian itu memang ada di jamban ya. Ini juga membuktikan apa teman-teman? Bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini lebih Jawa ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa? Tidak ada kosakata turu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini layak untuk dibawa ke jamban saja? Mengingat begitu banyak kosakata bahasa Jawa yang tertulis di dalam kamus mereka ini. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!